Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk Persebaya Surabaya dengan Borneo FC Samarinda, di mana Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Borneo dengan skor 3-2. Jadi sesuai dari review yang kemarin saya buat, saya katakan bahwa Persebaya Surabaya ini tinggal konsisten aja ya, dan tentunya waspada terhadap bola possession-nya Persebaya. Dan untuk Borneo yang saya ingin lihat adalah bagaimana garis pertahanannya ketika kemarin saya bilang di 4 pertandingan terakhir Borneo ini terlalu dalam ya garis pertahanannya. Jadi kita langsung bahas dulu dari babak pertama. Di sini Persebaya Surabaya yang saya lihat tidak bermain cukup baik ya di masalah pemain yang diturunkan, karena Victor yang harus diganti di menit ke 37 ya karena mengalami cedera. Lalu di sayap kiri justru Persebaya Surabaya menurunkan Saiful. Ini sebenarnya ada kelemahan dari Persebaya Surabaya, di mana di babak pertama aliran bola selalu datang dari sektor kanan dari Yamamoto. Sedangkan untuk dari sektor kiri Saiful ini sama sekali nggak berjalan. Jadi untuk berbicara skema permainan Persebaya Surabaya di babak pertama ini sebenarnya sudah nggak berimbang, lebih berat ke sisi kanan. Sebelah kiri kalau saya katakan selama 45 menit babak pertama ini mati total. Jadi inilah posisi yang berapa kali bisa dimanfaatkan untuk Borneo untuk melakukan penyerangan ya, membangun serangan. Karena di sebelah kiri Stefano Lillipali di marking sama Koko Ari ini cukup bagus. Tapi di sebelah kanan ya kalau boleh dibilang Atabalah ini seperti bekerja sendiri ketika Amrizal masuk dari sayap kanan. Tapi penampilan Atabalah juga cukup bagus di babak pertama. Jadi jelas bahwa skema permainan dari Persebaya Surabaya di babak pertama ini nggak berimbang, karena sebelah kiri ini Saiful nggak bisa memberikan kontribusi. Lalu untuk Borneo di babak pertama ini boleh dibilang pertandingan yang cukup bagus untuk permainan Borneo. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena di 4 pertandingan terakhir saya nggak melihat permainan sebagus tadi di babak pertama nih Borneo. Garis pertahanannya sudah mulai naik ke depan, melakukan pressingnya juga cukup bagus. Berapa kali aliran bola Persebaya Surabaya ini bisa ditahan lah, minimal bisa dibendung oleh pemain tengahnya Borneo. Jadi ketika Borneo melakukan serangan, sangat terlihat semua lini sudah bagus. Adam Alis yang ditaruh sebagai gelandang serang ini juga bermain cukup bagus. Ya, ini Adam Alis beberapa kali saya kritik ketika bermain di Bayangkara dan juga Arema. Saya bilang Adam Alis ini sering suka membawa bola sendiri. Tapi di Borneo ini cukup bagus penampilannya. Ditaruh sebagai gelandang serang, sering melakukan passing cepat tanpa melakukan skill individu sendiri. Jadi ini Adam Alis semoga bisa konsisten seperti ini. Jadi dengan pertahanan yang sudah mulai naik, berapa kali Borneo ini berhasil melakukan peluang gol. Di sini Patos juga terlihat sering mendapatkan bola, mendapatkan support. Karena jelas lini pertahanan atau pemain tengah dari Borneo ini cukup naik, bermain pressing. Jadi untuk preview yang kemarin saya katakan Borneo ini garis pertahanannya terlalu dalam, di pertandingan kali ini sudah bagus. Jadi tinggal konsisten aja sebenarnya untuk Borneo seperti di babak pertama, sudah bermain cukup bagus. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua pergantian langsung dilakukan oleh Coach Aji. Saiful yang gak terlihat bagus di babak pertama langsung diganti oleh Noviandani. Jadi Yamamoto ditarik ke posisi aslinya di sebelah kiri, karena Yamamoto ini lebih bagus bermain di kiri daripada di kanan. Noviandani ini lebih bagus bermain di kanan ya, naluri aslinya. Jadi kalau boleh dibilang di babak kedua Persebaya Surabaya sudah melakukan pergantian pemain yang bagus. Lalu di sini Nur Hidayat diganti oleh pemain muda ya, Dimas Agus ya kalau nggak salah. Ini Denny Agus ini saya baru lihat cara permainannya, tapi menurut saya ini Denny Agus ini bagus. Jadi ketika Denny Agus bermain, ini permainan Persebaya Surabaya ini mulai hidup di penyerangannya. Karena Nur Hidayat dengan Alwi bermain di babak pertama, saya masih melihat dua pemain ini nih tidak memiliki kreativitas untuk melakukan serangan. Jadi lebih bagusnya nih ke arah bertahan gitu loh. Kalau yang saya lihat ya, Nur Hidayat dengan Alwi. Jadi ketika masuknya Denny Agus, ini kontribusi dari pemain tengah untuk Zevalente, ini semakin ada kreativitas yang dibangun. Lalu di sini Pato langsung bisa mencetak gol melalui tupas yang cukup bagus ya, kalau nggak salah asis dari Stefano Lillipali.
dari Agung Pras ya, Agung Prasetyo. Ini back yang cukup bagus menurut saya di pertandingan kali ini. Jadi Pato melewati kiper ya Hernando, lalu menceploskan gol dengan bagus. Jadi inilah sebenarnya hasil dari permainan Borneo yang saya katakan cukup bagus. Bagaimana permainan yang high pressing, lalu lini pertahanannya sudah maju. Ini sebenarnya hasil dari keberhasilan skema Borneo di pertandingan kali ini. Tapi justru yang saya sayangkan ketika Borneo sudah unggul 0-1, saya melihat bahwa Borneo ini lebih sedikit bermain parkir bis, lebih menaruh pemain bertahan ini cukup banyak. Jadi dari gol Pato tercipta, Borneo ini seperti hanya mengandalkan serangan balik. Ini yang saya sayangkan, kenapa nggak bermain konsisten dulu seperti di babak pertama? Karena kalau secara logika saya, ketika Borneo sudah unggul 1-0, ini skor yang masih belum aman. Karena masih selisih 1 gol saja. Jadi ini yang saya sayangkan, kenapa pelatih dari Borneo justru bermain lebih defensif, nggak bermain konsisten seperti di babak pertama. Kecuali kalau sudah masuk di menit 80 ke atas, kalau bermain sedikit defense nggak masalah. Tapi ini gol tercipta di menit 57 ya dari Pato. Itu artinya ada 30 menit untuk Persebaya Surabaya ini bisa mengejar skor. Tapi justru Borneo lebih bermain defensif. Ini yang saya sayangkan sebenarnya. Dan ketika Pato berhasil mencetak gol, di sini Persebaya Surabaya langsung memang bermain konsisten sih kalau saya bilang. Jadi Persebaya Surabaya ini bermain konsisten dari babak pertama hingga babak kedua ini bermain konsisten, tetap mengandalkan skema. Padahal kalau saya lihat Rumere sebagai pemain penggantinya Victor, Rumere ini seperti bukan memang pemain depan, itu terlihat berapa kali positioningnya ini bukan seperti tipikal striker yang mencari celah. Jadi ketika Yamamoto membangun serangan atau Zevalente membangun serangan, Atabalah yang suka melakukan intercept ke depan, ini di sektor tengahnya Persebaya ini mati. Kalau saya lihat Rumere ini nggak bisa melakukan positioning karena memang posisi aslinya bukan pemain depan. Jadi terlihat jelas bahwa Persebaya Surabaya ini seperti lagi krisis pemain lagi ketika Victor cedera, Marcelino juga sudah pindah. Ini yang saya takutkan ya untuk ke depan Persebaya Surabaya krisis pemain lagi. Karena menaruh Rumere yang sejatinya bukan pemain depan, tapi dipaksa untuk bermain di depan. Jadi sangat tumpul sebenarnya serangan Persebaya Surabaya dari sektor tengah. Ya, lalu akhirnya Yamamoto bisa mencetak gol melalui syutingan dari dalam kotak penalti ya, cukup keras ke tiang pojok. Itu ada upaya dari Agus Prasetyo yang ingin membuang bola dengan headingan, tapi justru bisa di volley ya oleh Yamamoto. Jadi ketika sudah 1-1, di sini Persebaya Surabaya terus melakukan inisiatif menyerang. Akhirnya Atabalah bisa mencetak gol melalui intercept. Jadi penampilan Atabalah ini cukup bagus. Kalau boleh saya katakan ya match of the match ya mungkin bisa saya katakan. Karena membantu interceptnya ini bagus banget positioningnya. Akhirnya bisa melakukan shoot, memang sedikit terkena deflection ya oleh pertahanan dari Borneo. Jadi di sini Persebaya Surabaya sudah unggul 2-1. Ketika sudah unggul 2-1, sebenarnya permainan Borneo ini karena dari awal sudah bermain sedikit defensif ya atau bertahan, akhirnya bisa gol melalui Agus Prasetyo melalui dari corner kick ya. Itu nggak perlu saya bahas karena memang murni gol dari bola mati ya, set play bola mati dari corner. Tapi memang di situ yang saya sayangkan tidak ada penjagaan terhadap Agus Prasetyo. Padahal Rizky Ridho sudah memberikan info kepada teman-temannya untuk konsentrasi karena kedudukan ini belum aman 2-1. Tapi akhirnya Borneo bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, disinilah ketika gol Novian Dani yang ketiga yang membuat Persebaya menang, ini yang saya katakan di preview kemarin bahwa Borneo FC harus waspada dengan pancingan permainan dari Persebaya. Ini gol ketiga dari asisnya Yamamoto itu merupakan pancingan ya, kalau boleh saya katakan ini pancingan. Jadi ketika para pemain Borneo terlalu fokus terhadap pemain yang pertama kali memberikan passing ke Yamamoto ya, saya lupa kalau nggak salah Zevalente ya, itu semuanya fokus kepada bolanya Zevalente. Jadi ketika memberikan asis ke Yamamoto, back pertahanan terakhirnya Borneo ini sedikit kaget ketika ada Yamamoto di situ. Dan akhirnya Yamamoto yang memiliki visi yang cukup bagus, tanpa menge-shoot dia memberikan bola ke Novian Dani yang sudah terlihat kosong dari sektor kanan dan langsung dilibas menjadi gol.
Jadi kalau boleh saya katakan kesimpulannya, Borneo ini bermain bagus menurut saya. Tapi di babak pertama, ini kalau boleh saya katakan dari 5 pertandingan terakhir, Borneo ini sudah bagus bermain di babak pertama, sudah bagus. Harusnya tinggal konsisten aja di setiap pertandingan ke depan nanti. Walaupun sudah unggul 0-1, jangan bertahan dulu gitu loh menurut saya ya. Jadi bermain ya cari gol dulu lah, minimal selisih 2 gol mungkin masih oke. Karena kan ini gol tercipta di babak kedua ya, di awal babak kedua, jadi belum aman. Ini yang saya sayangkan, justru di babak kedua bermain defense. Tapi saya melihat bahwa perubahan terbesar dari Borneo ini jelas ada. Di babak pertama itu jelas terlihat Borneo ini bermain bagus. Tapi memang sayang kembali lagi di babak kedua, yaitu ya saya nggak tahu ya, kalau pengamatan saya terlalu bermain defense. Lalu untuk Persebaya Surabaya, yang saya bisa simpulkan adalah Persebaya Surabaya ini tetap bermain dengan skema, mengandalkan skema permainan. Jadi kalau kita berbicara kualitas pemain yang dimiliki dari Persebaya di pertandingan kali ini, dengan tidak adanya Victor, Marcelino yang sudah pindah, lalu di babak pertama juga ada Saiful, babak kedua Novian Dani masuk. Kalau berbicara kualitas pemain, kalau saya bilang nih Persebaya Surabaya ini sebenarnya masih di bawah dari kualitas pemainnya Borneo. Ya, kematangannya lah, dari sisi kematangan ini lebih banyak pemain yang lebih matang di Borneo. Tapi karena Persebaya Surabaya terus melakukan permainan dengan skema, ya ini hasilnya. Jadi yang saya katakan bahwa skema permainan itu lebih penting daripada kualitas pemain. Dan tentunya ini semua strategi dari Coach Aji yang menurut saya ini keberhasilan Persebaya Surabaya bermain dengan skema. Jadi walaupun ini menang 3-2, tapi yang saya cukup acungi jempol adalah Persebaya Surabaya bisa konsisten bermain dengan skema, bukan bermain monoton. Ini yang saya salut untuk Persebaya Surabaya. Ya, jadi tetap mengandalkan skema sampai menit akhir. Jadi gol-gol yang tercipta kalau boleh saya katakan itu semua melalui skema. Ini hasilnya gitu loh, kerja dari fondasinya nih skema. Jadi cukup bagus menurut saya untuk Persebaya Surabaya. Ya, jadi ini aja. Selamat untuk Persebaya Surabaya, kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Borneo, pesan saya semoga bisa konsisten seperti di babak pertama, karena jelas ini permainan terbaik yang saya lihat dari Borneo. Tetap semangat, tetap optimis di match kedepannya bisa meraih 3 poin, karena saya kira ini awal dari kebangkitan. Walaupun memang kalah, tapi permainannya sudah cukup bagus. Itu yang lebih penting. Tinggal konsisten aja untuk mencetak gol lebih banyak lagi. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.